tema kita hari ini adalah Khamenei tewas atau dilengserkan. Khamenei is dead, saudara. Ngeri ya, saudara. Khamenei is dead, real is dead. Pardon? Khamenei, Ayatollah Khomeini. In English? Iran. Iran? Ya. Wow. He is dead. Mati. Ini tadi baru kita dengar ya, saudara ya. Jadi diduga kuat Khamenei karena udah lama berbulan-bulan nggak muncul ya. Diduga kuat sudah mati, saudara ya. Ya siapa lagi pelakunya ya. Kita tahu pelakunya siapa, nggak usah banyak ngomong. Pokoknya diduga kuat dan terjadi suksesi diam-diam, saudara ya. Jadi tiba-tiba menghilang ya. Lalu tiba-tiba itu tadi ya. Udah lama ya, jadi makanya tiba-tiba Iran jadi lembek ya, lembek kayak tai begitu, saudara. Apa namanya, Allah Islam pun tidak sanggup melindungi Khamenei, ya, tidak sanggup melindungi umatnya. Keracunan sama seperti nabinya pun keracunan, ya kan? Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom semua yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, Yerusalem, di Palestina, Tel Aviv, Yerusalem, Palestina, Rohingya, Lebanon, Shalom semua yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina, Mongolia, Shalom semua yang ada di Shalom semua yang ada di Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska, Shalom, New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Poland, Salomon, Papua Nugini, West Papua, Timor Leste, Shalom semua yang ada di Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea, Shalom, India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Shalom semua yang ada di Afghanistan, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, dan Istan yang lain, Shalom. Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, semua yang ada di Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan dan Indonesia diaspora dimanapun berada, dan Shalom, Shalom, everybody here in the studio with Martin and Peter Koning. Oke, Shalom semuanya. Tema kita hari ini adalah Khamenei tewas atau dilengserkan. Khamenei is dead, saudara. Ngeri ya, saudara. Khamenei is dead, real is dead. Pardon? Khamenei, Ayatollah Khomeini. In English? Iran. Iran? Ya. Wow. He is dead. Mati. Ini tadi baru kita dengar ya, saudara ya. Jadi diduga kuat Khamenei karena udah lama berbulan-bulan nggak muncul ya. Diduga kuat sudah mati, saudara ya. Ya siapa lagi pelakunya ya. Kita tahu pelakunya siapa, nggak usah banyak ngomong. Pokoknya diduga kuat dan terjadi suksesi diam-diam, saudara ya. Jadi tiba-tiba menghilang ya. Lalu tiba-tiba itu tadi ya. Udah lama ya, jadi makanya tiba-tiba Iran jadi lembek ya, lembek kayak tai begitu, saudara. Ya memang begitulah, mau gimana lagi, kan sudah dinubuatkan oleh Nabi ke-26 ya, luar biasa sekali, dan ini mengerikan sekali ya, saudara ya. Semua nubuatannya ini benar-benar kejadian ya, tewas ya, semua saya yakin sudah mati, saudara ya, karena sudah berbulan-bulan nggak keluar ya, udah dari bulan kapan hari itu ya, saudara ya, sebentar ya, terakhir itu kapan ya. Ini ya, Khamenei unwell, who will be the next supreme leader? Ya, is Khamenei dying nih? Coba kita lihat. Oke, cukup saudara ya. Jadi tiga berita itu cukup. Ya, jadi bahwa Khamenei itu sudah lama nggak menamakan dirinya dan Israel sudah lama menduga itu udah koma ya. Jadi memang nggak bisa tampil. Ini berita ini kan jadi tadi malam ya, saudara ya. Berita ini tadi malam. Jadi diduga keras Khamenei ini sudah meninggal, saudara ya. Dan kenapa bisa pas ya? Ya diapa-apain lah sama Israel, kamu tahu sendiri ya. Kamu tahu sendiri Israel mah bisa mau ngapain juga lah, bisa lah. Ya, bahkan Allah Islam pun tidak sanggup melindungi Khamenei. Ya, tidak sanggup melindungi umatnya. Keracunan sama seperti nabinya pun keracunan, ya kan? Maka si Khamenei juga keracunan. Jadi luar biasa sekali, saudara ya. Saudara sekarang mau berkomentar, tolong jangan cita-cita MUI segala macam, kita fokus ya dengan lihat bagaimana semua analisa di komunitas kita ya. Khamenei pun mati juga, udah kita bahas satu-satu ya, tes terjadi semua ya. Gila ya, nubuatan Nabi 26 dan rombongannya tidak pernah meleset ya. Hari ini pun tergenapi lagi, luar biasa.
Oke nih, kasih Pak Teddy dulu ngomong nih. Tapi anu ya Pak Teddy, yang galak Pak Teddy, mana Parmesta nih? Pak Teddy ngomong yang galak dong. Jangan lembek-lembek Pak Teddy. Waduh, Apa ini? apa ini? Ya toh? Ayo Pak Teddy, langsung. Shalom, shalom, Shalom. shalom. Jangan lembek-lembek Ya. Pak Teddy ya, kasih yang keras ya. Aduh, lu ini harusnya ini kan kabar bahagia buat kita semua ini, kan udah terbukti semua apa yang kita Memang, bicarakan di sini kan Ya, tepat shalom semua nih, teman-teman Pak ya. Teddy. Ini adalah salah seorang supreme pemimpin tertinggi, itu selalu dibilang pemimpin tertinggi. Di umurnya memang sudah tua ya, 85 tahun. Ya, ada indikasi bahwa dia meninggal karena sakit, karena ada penyakit itu biasa dimuat ke media. Ya, kita berasumsi juga di sini bahwa dia memang karena sudah sakit, barangkali sudah meninggal karena sudah beberapa hari tidak muncul ke publik. Itu asumsi beberapa media di dunia sekarang ini. Baru apa dampaknya kalau dia meninggal gitu terhadap Iran? Apakah pemimpin Iran yang sifat liberal itu yang ada di Amerika itu akan kembali kembali menjadi tumpuk pimpinan di Iran? Itu ya jadi pertanyaan kita. Tapi sebenarnya bukan persoalan itu. Kita berpikir bagaimana dampak pengaruhnya Iran ini terhadap eskalasi peperangan yang terjadi di Israel sana. Memang dia salah satu pendukung dana, penyepor dana di dalam eskalasi perang di Israel. Kemudian dialah salah satu seolah dia menjadi pemimpin Islam di dunia yang menjadi simbol dari kepemimpinan Islam. Ya, tetapi bersyukurlah karena pemandangan Syiahnya dia akan berhadapan dengan Sunni yang kira-kira ada di Arab, itu kan. Persoalannya di sini yang saya mau sampaikan bahwa pemimpin tertinggi ini dia memimpin Iran itu menggunakan saya boleh katakan menggunakan proksi agama. Katanya dia selalu mengumbar itu perang itu. Oleh sebab itu selalu analisa saya, perang yang dia gambarkan itu untuk melawan negara-negara sekutu Iran itu karena dia menjual konteks agamanya itu. Tetapi ini bukan rahasia umum oleh seluruh pandangan dunia. Dia itu bukan kebencian karena masalah saya satu kali mau mengatakan karena bagaimana invasi Israel kepada Palestina, bukan persoalan itu. Yang dia jual itu adalah agama itu, keislamannya itu. Itu yang menjadi rusak pemimpin ini, Ayatollah Khomeini ini. Memang sebelum dia yang Ayatollah Khomeini satu juga sama, pemimpin spiritualnya itu. Ini jadi persoalan. Karena apa? Kalau pemimpin ini sebenarnya sudah nggak ada, dia tidak mengumbar agama di dalam proses perang itu, maka barangkali akan terjadi perdamaian dari Jazirah Arab sana sekitar ya Iran, Irak. Ini persoalannya di dunia yang terjadi. Baru yang selalu saya sampaikan, kalau teman-teman di sini sahabat-sahabatku, mengapa itu dari PBB itu ada pernah bikin suatu bill tentang Islamofobia. Memang benar ada ketakutan kepada kelompok-kelompok Islam, saya bilang institusi ini, karena dari mereka lah yang selalu mau menciptakan keradikalisme itu, ya terjadi peperangan di mana-mana, karena selalu menjual agamanya itu. Saya tidak tahu ya, apa dasar kebencian pemimpin-pemimpin besar seperti ini dengan mengadu dombakan manusia yang sebenarnya hidup sejahtera dengan menggunakan agama itu gitu. Itu pada pokoknya. Baru kita lihat simbol-simbol yang di publik umum mereka gunakan itu semua simbol agama ya di dalam struktur kepemerintahan. Kalau kita lihat di Iran itu yang dia bawa terus. Ini sekarang bagi kita kan tidak juga tidak ingin berdoa dia mati kan, begitulah kalau ajaran kita. Tetapi yang maksud kita ini adalah satu ajaran-ajaran di dalam ajaran mereka itu kebencian itu gitu, itu pembunuhan itu yang kita tidak setuju gitu. Atau dia mau merubah yang terjadi, dia menggunakan proksi agama juga itu merubah kultur hukum kemanusiaan ya
adat istiadat, hubungan sesama manusia. Mereka itu akan merusak karena mempergunakan itu yang saya bilang tadi, mempergunakan agama, mempergunakan syariah ya, kalau kita gampang cerna. Menggunakan syariah itu sehingga dia itu ada kebencian di situ terhadap undang-undang yang hidup sekarang ini di negara yang sehari merdeka, yang di negara lagi aman, damai, yang lagi negara makmur. Karena mereka itu tidak senang dengan negara makmur gitu. Ini persoalannya, orang yang hidup harmoni itu mereka tidak setuju, tidak senang. Itu yang diberitakan kemarin di dunia Eropa sama. Mereka tidak senang ada kenyamanan dari kelompok orang, keharmonisan orang. Itu persoalannya, maka dia rasuki dengan cara-cara syariah itu. Ya, ajaran-ajarnya, keislamannya itu gitu. Saya tidak dalam konteks ini, kalau kita objektif, kita realitas ya, kita bukan berasumsi salah. Tetapi persoalannya di situ. Persoalannya mereka secara ketat mau menjalankan aturan-aturan syariah itu, agamanya itu gitu. Untuk menghantam orang-orang yang dalam hidup soalnya aman, damai, tentram, secara hukum, secara kemakmuran. Itu yang jadi persoalan kalau kita lihat. Kita jangan masuk ke ranah yang bukan objektif. Ya, kita masuk ke ranah yang realista, yang objektif, itu saya maksudkan. Baru asumsi saya ini saya ambil juga dalam konteks-konteks pemahaman apa yang diutarakan oleh orang-orang yang duduk di United Nations itu masalah Islamofobia. Kemudian kita dengar juga beberapa wartawan-wartawan Eropa dan beberapa analisa politik sama penjelasan mereka. Ataupun kita dengar di berita-berita di Australia, Kanada, ya selalu mau menyampaikan kelompok-kelompok ini ya yang merusak sistem itu. Sistem nilai-nilai budaya kehidupan manusia itu ya untuk menghadapi kehidupan yang harmonis. Maka kehidupan yang harmonis ini muncul doktrin-doktrin yang dari agama itu yang tidak senang dengan kehidupan harmonis itu. Yang tidak senang itu mereka ingin menjalankan syariah-syariah itu gitu. Syariah-syariah itu mereka harus jalankan dengan satu metode yang saya bilang tadi, sistem kejahatan yang mereka buat. Apakah mereka mengajarkan istilahnya istilah ya dalam konteks ekstremisnya, radikalismenya, terorismenya, barbarismenya, mereka akan gunakan metode ini untuk menegakkan hukum mereka. Itu persoalannya gitu. Di dunia ini cuman itu persoalan yang terjadi sekarang. Mereka memaksakan kehendak doktrin ajaran mereka kepada orang lain. Kalau Anda tidak mengikuti ajaran yang mereka inginkan, mereka akan lakukan. Maka apa yang mereka lakukan kita sebut dengan ekstremis, dengan radikalismenya itu gitu. Ini yang kita bahas sebenarnya. Sekarang persoalannya bagaimana? Inilah yang terjadi konstelasi perang di dunia ini diakibatkan karena ini gitu. Ini memang ini itu sudah generalistik, kalau saya bilang aja sudah generalistik oleh pakar-pakar yang mau dia seorang teknokrat, mau dia seorang akademis, apa aja di tingkat-tingkat pendidikan atas mereka akan lihat dari situ. Sekarang bagaimana persoalan ini harus diselesaikan? Persoalan ini diselesaikan, apakah orang yang saya bilang yang sekularisme itu, yang orang liberal itu kayak negara-negara sudah maju, apa yang mereka lakukan itu? Maka orang-orang yang seperti ini, yang negara-negara mereka gunakan ini sebagai sebagai istilahnya, dibuatlah sebagai alat bisnis bagi mereka. Saya juga percaya bahwa sia-sialah kalau Anda mau coba benturkan negara-negara maju dengan negara Arab yang saya bilang aja itu, mau dibenturkan dengan orang-orang yang ingin hidup harmoni. Karena orang-orang yang akademis ini, orang-orang yang pintar ini, orang-orang yang saya bilang kapitalisme ini akan mengadu dombakan mereka dengan mereka gitu. Ini kan persoalannya. Amerika itu, Kanada itu, atau negara-negara saya bilang NATO boleh mengadu dombakan antara Arab dengan Yaman, dengan Arab dengan Qatar, atau Iran dengan Irak, Syria. Itu kan persoalan yang terjadi sekarang antara mereka dengan mereka yang terjadi peperangan. Itu memang
boleh dikatakan dari zaman dulu kalau kita jujur melihat urutan sejarah menurut menurut waktu yang terjadi peperangan mereka hanya mereka, maka dipergunakan oleh kelompok-kelompok kapitalisme ini sebagai alat, ya, sebagai alat kapitalisme bagi mereka, kekuatan ekonomi bagi mereka. Oleh sebab itu Islam sadarkan dirilah bagaimana Anda hidup damai dengan melepaskan ajaran-ajaran doktrin kebencian itu, supaya Anda tidak diadu dombakan oleh negara-negara besar seperti ini gitu. Itu kepintarannya negara-negara yang intelektualnya, kecerdasannya dia menggunakan logika itu. Yang sejauh ini si kelompok-kelompok Islam ini tidak jangkau masalah itu. Itu kan persoalannya. Oleh sebab itu saya sebagai analis di sini, bagaimana Islam itu membuka diri ke dunia mana aja. Artinya melepaskan ajaran-ajaran itu yang sifatnya ekstrim radikal itu di dalam agama itu. Bagaimana dia ingin menerima keharmonisan dunia itu, perdamaian dunia itu, ya, kesejahteraan dunia itu. Yang saya sudah bilang sering kita, ini kelompok-kelompok Islam mau di Indonesia di mana mereka tidak senang keharmonisan hidup itu gitu. Karena sudah ada dasar, saya bilang ada dasar, ada apa saya bilang sudah ada sel-sel kebencian di dalam alam pikiran mereka yang diajarkan oleh Al-Quran itu sendiri gitu. Tetapi itu waktu kita mau menyampaikan secara verbal begini, ya, secara retorika begini, secara berdialektika begini, itu bukti ada bukti secara realitas. Bukan kita berbicara dalam konteks beropini, tidak. Apa yang disampaikan itu realitas yang terjadi gitu. Yang unsur-unsur dasar kebencian yang sudah menjadi sel di dalam tubuh mereka, sudah menjadi tumor di dalam kehidupan mereka, sudah menjadi kanker di dalam kehidupan mereka. Sehingga otak kebencian itu ada di kepala karena diajarkan doktrin ini gitu. Nah, sekarang kalau intelektual, contoh kita ini menggunakan, I use the Indonesian language. Barangkali kalau orang Indonesia dengar ini, Islam di Indonesia akan menyadari, iya benar juga ya. Karena kita dibodohi dengan ajaran Islamnya itu gitu. Yang suka membenci orang. Ternyata di Indonesia, kalau yang melakukan kebencian terhadap kelompok lain adalah mereka intelektualnya di bawah rata-rata. Akhirnya orang yang pendidikan rendah, tapi di Indonesia sekarang sudah mulai terbuka. Orang berpikir liberal, yang sedikit sekuler, sudah intelektual, sudah akademis, mereka menyadari itu. Ternyata kita ini dibodohi oleh dasar agamanya itu gitu. Tetapi persoalannya, ini elit-elit di Indonesia mempergunakan kelompok kelas bawah ini sebagai alat provokasi untuk mencapai kekuasaan mereka. Nah, ini lagi persoalannya di negara kita atau di negara dunia lain, dunia ketiga lain. Di mana orang yang standar pendidikan rendah dipergunakan oleh kelompok elit politik, ya, memobilisasi mereka sebagai alat kekuasaan. Tetapi di pihak lain, orang yang punya intelektual tinggi, kecerdasan tinggi, mereka sudah menyadari bahwa kita ini sudah diadu domba secara alami oleh sesama kita gitu. Artinya kalau mereka mau melihat bagaimana itu negara Singapura bisa maju gitu. Contoh, masih negara kita bergulat dengan kerukunan umat beragama, masih bergulat dengan undang-undang keputusan 3 menteri, masih bergulat dengan penutupan gereja, ada kepolisian, ada departemen, ada menteri dalam negeri, semua bergulat ke situ. Nah, ini yang menjadi dasar negara kita tidak maju. Ya, saya coba ya dari umum kita masuk ke itu ya, dari umum kita masuk ke induksi kecil. Persoalan negara kita tidak maju karena di sini letaknya. Tetapi kalau negara ini membuka diri, ya, artinya pejabat-pejabat publik itu mau mengatakan seperti bahasa saya, barangkali tahun depan, 2 tahun depan negara kita akan maju. Sudah tidak ada kisi-kisi bagaimana ada orang membangun gereja di dalam kelompok orang lain, ya, di mana orang mau melakukan bebas beragama, sudah tidak ada tekanan dari kelompok lain.
bagaimana berpolitik itu sudah tidak menggunakan identitas publik politik agama atau politik identitas. Persoalannya di negara kita sudah begitu. Nah, contoh sekarang ini, hari ini contoh FPI ini bergabung dengan kelompok-kelompok ini untuk memenangkan satu partai di Indonesia. Itu yang bilang udah kerusakan sistem. Mulai lagi menggunakan jargon-jargon NU, PBNU, Muhammadiyah, ya. Mulai Majelis Ulama Indonesia mulai terjun ke dunia politik. Ini yang merusak sistem kita gitu. Oleh sebab itu kalau negara ini berani dalam bentuk apa, jangan menggunakan simbol-simbol seperti itu di dalam sistem negara. Karena itu ada dampak, ada pengaruh ya, dalam sistem negara gitu. Nah, ini yang terjadi di dunia sekarang ini. Yang saya mau memahami di sana adalah bagaimana saya ulangi lagi supaya kita ada pemahaman bersama. Bagaimana negara-negara Arab itu diadu-dombakan adalah negara-negara yang otaknya sudah cemerlang berpikir. Akhirnya terjadi perang di sana adalah mereka sama mereka. Sedang kelompok-kelompok negara adidaya, saya boleh bilang dari saya mau bilang aja dari Belia, Kanada, Swedia, ya, Jerman, mau ke Belanda, mau Inggris, ya, mau ke mana Prancis. Apakah di sana terjadi gejolak seperti tidak? Walaupun udah dekat dengan Italia lain sebagainya, Amerika, Kanada, gitu. Nah, sekarang yang berperang di sana, nah, persoalannya, mereka dipergunakan oleh orang-orang ini, gitu. Mereka. Nah, sekarang persoalan kedua, saya bilang tadi, bahwa ini selalu saya bilang, hilangkan rasa kebencian itu. Karena saya bilang selalu Islam itu, saya bilang aja Islam, karena kita sudah tidak, sekarang dunia sekarang sudah dunia apa? Dunia keterbukaan. Sekarang dunia